Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk hari ini dalam kegiatan diseminasi dan pemahaman budaya positif di TK kami di TK Desa Tangkisan 2. Sebelumnya saya selaku Kepala Sekolah TK Desa Tangkisan 2 mohon maaf apabila fasilitas atau keadaan di TK kami kurang berkenan, dan mohon maaf apabila dalam kegiatan hari ini nanti masih banyak kekurangan. Sebelumnya mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah dan masih melimpahkan rahmatnya kepada kita, kesehatan kepada kita, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bertemu, berkumpul di kegiatan hari ini. Untuk saat ini kami mengundang ibu-ibu semua dalam kegiatan diseminasi pemahaman budaya positif yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Harni Triani guna menunjang tugasnya dalam kegiatan program guru penggerak. Terima kasih untuk semuanya atas bantuannya. Semoga dengan ilmu yang disampaikan oleh Ibu Harni Triani bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk TK Desa Tangkisan 2. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan Ibu Harni Triani. Untuk semuanya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada hari ini, di mana hari ini adalah acara untuk saya mengimplementasikan tentang budaya positif. Ada yang tahu tentang budaya positif? Ada pernah yang mendengar budaya positif itu apa? Mendengar saja. Mungkin ada yang tahu artinya atau apa sih budaya positif itu? Budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid mandiri dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif itu keseharian atau seperti disiplin keseharian yang bisa dilakukan seperti pembiasaan-pembiasaan di mana anak-anak bisa mampu mandiri dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Budaya positif itu memiliki konsep inti budaya positif itu terdiri dari perubahan paradigma baru, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ada yang sudah mendengar kata-kata atau kalimat-kalimat seperti itu? Perubahan paradigma baru, disiplin positif, atau kebutuhan dasar manusia apa saja, terus nilai posisi kontrol seorang guru itu apa saja, keyakinan kelas bagaimana. Nah itu apa ya, ada yang sudah tahu? Sudah. Yang pertama itu tadi adalah tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar berdasarkan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangannya sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila.
Nah, teman-teman, mungkin teman-teman kan sudah tahu, pasti ingat tentang profil pelajar Pancasila. Apa saja profil pelajar Pancasila itu? Ada berapa teman-teman profil pelajar Pancasila itu? Ada 6. Apa saja? 1, Kebinekaan, ya, kebinekaan apa? mandiri, Mandiri, kebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, Beriman berakhlak, beriman dan berakhlak, ya, berakhlak mulia. Kemudian kebinekaan global, mandiri, gotong royong, kritis, kreatif. ya, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global. Kemudian ketiga, bergotong royong. Keempat, mandiri, kreatif, bernalar kritis, ya. Kemudian yang kedua adalah tentang disiplin positif. Apa disiplin? Yang disiplin itu apa? tertib sesuai aturan, Sesuai aturan. Terus apa lagi? tidak melanggar norma, Tidak melanggar norma. Ada lagi? Patuh. Kalau disiplin kan tertib. Nah, positif berarti disiplin positif itu menuju kebaikan. Nah, disiplin itu tertib dalam kebaikan, menuju kebaikan, ya. Disiplin positif itu adalah pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid, agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi apabila murid sudah ditanamkan sejak dini tentang disiplin, maka murid itu akan memiliki pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi disiplin positif itu adalah untuk menanamkan murid-murid memiliki perilaku yang baik, yang kritis, dan bertanggung jawab. Kemudian ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Ada yang tahu kebutuhan kita itu sebagai manusia apa saja? Makan, pangan, papan, sandang. Terus apalagi selain itu ada kebutuhan kita. Apa? Healing, ya. Itu namanya kalau healing itu apa? Sedih, senang, atau kebahagiaan, kesenangan. Terus apalagi? Kita itu manusia butuh, kebutuhan dasar manusia itu apa? Tadi makan, keamanan, perlindungan. Iya, keamanan, perlindungan. Terus apa lagi? Kenyamanan. Iya kan butuh nyaman, butuh kesenangan. Iya. Terus apa lagi? Pendidikan yang paling dasar. Yang paling besar itu kan, yang paling utama kita itu membutuhkan, pastikan makan, iya. Terus keimanan, iya. Terus apalagi tempat tinggal, papan, sandang, papan, ya. Terus apalagi selain itu masih banyak kebutuhan dasar manusia itu diri dari. Yang dimaksud dengan kebutuhan dasar manusia itu sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan.
Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kebutuhan dasar manusia itu harus terpenuhi. Yang keempat itu adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu terdiri dari apa saja? Tadi bertahan hidup. Nah, bertahan hidup itu kita memerlukan apa? Biar bertahan hidup kita itu memerlukan Keterampilan. makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Itu yang bisa membuat kita bertahan hidup. Kalau kita nggak makan, bisa bertahan? Tidak. Kalau kita tidak memakai pakaian, bisa bertahan? Bisa kedinginan kan kalau nggak pakai pakaian. Nah, tempat tinggal bisa bertahan tidak? Kalau nggak punya tempat tinggal bagaimana? Nah, keamanan dan kesehatan. Kemudian yang kedua itu adalah diterima. Kebutuhan dasar manusia itu bisa diterima. Rasa diterima, dipeduli, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Jadi kebutuhan dasar manusia itu bisa diterima. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan itu adalah harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, kemudian berprestasi, diakui dan didengar. Jadi kebutuhan dasar itu yang kita juga ingin diakui, diterima, nah memiliki harga diri, nah itu. Kemudian yang keempat adalah kebebasan. Kebutuhan dasar manusia itu adalah kebebasan. Di sini adalah kebebasan adalah mandiri, kemudian memiliki pilihan, tidak ada tuntutan, berarti kita bebas memiliki pilihan, memilih. Kemudian mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya, ya kebebasan. Jadi kita bebas memilih, bebas mencoba hal-hal yang baru dalam kebaikan, mampu mengendalikan dirinya ke arah yang lebih baik. Kemudian yang kelima adalah kesenangan, ya tadi seperti yang dikatakan kita butuh healing, ketenangan. Nah itu ya bermain, terus humor, terus antusias, tertawa. Kita butuh tertawa? Ya butuh lah, kalau nggak tertawa gimana? Stres kan ada olahraga tertawa biar awet muda kayak gitu ya. Kemudian bermain, healing seperti itu untuk merasa kesenangan. Itulah ada kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kelima adalah posisi kontrol guru. Nah ini adalah hal yang penting untuk kita sebagai seorang guru. Posisi kontrol guru itu diantaranya adalah penghukum. Ada guru sebagai penghukum. Kemudian ada juga pembuat merasa bersalah. Kemudian guru sebagai teman. Terus guru itu sebagai pemantau. Ada juga guru itu sebagai manajer. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di sini ibu-ibu termasuk yang memiliki posisi kontrol guru sebagai apa? Teman. Terus hanya teman saja? Itu tadi. Apa saja yang itu tadi? Apa saja? Ayo. Sebagai teman. Nah, Terus posisi kontrol guru. Sebagai orang tua. Yang jelas bukan sebagai penghukum, Bu. Nah, Ya. itu terus kan Membuat masalah. Bukan pembuat masalah. Ya. Terus pemantau. Manajer. Saya kenal mau pemantau. Pemantau itu membimbing, memantau ya. Apakah di sini ada penghukum? Posisi gurunya sebagai penghukum. Kalau saya pribadi tidak, Bu. Kalau di TK ya nggak mungkin ada penghukum ya. Insya Allah dulu tahun itu tidak ada. Paling cuma teriak, Bu. penghukum. Coba kalau penghukum itu guru penghukum
penghukum itu yang bagaimana? Ayo depan kelas, kaki diangkat satu. Nah, iya betul. Itu Kalau adalah selesai nggak hukuman. Nah, ini. Apakah ibu-ibu ke muridnya seperti itu? Enggak. Kadang Bu, Bila. Kadang gila hukum. kalau nggak sebagai terakhir gitu. Kayak motivasi lah. Ya, itu sebagai hukum ya. Beda tipis ya? Iya, beda tipis. Nanti kalau nggak selesai pekerjaannya menulis satu lembar. Kasih tahu mbaknya karena dia memukul jadi temennya menangis gitu Ya, jadi merasa bersalah. Ya, gitu. Kemudian teman, posisi kontrol guru sebagai teman. Pasti kalau di TK itu kita itu sebagai teman. Ya. Kemudian pemantau, bisa Bu Risma pakai kita keker. membuat dari pertumbuhannya dari perkembangan. Oh, ibu-ibu berdiri semuanya biar nggak pegel, kita ini dulu sejenak. Baik teman-teman, sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, mari kita speaking dulu ya. Masih semangat? Semangat. Kita tetap semangat. Tepuk semangat. 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 Ya, tepuk semangat yang kedua. Ding ding ding, dang dang dang, dung 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 ya. Yo, balik ya. Yo, semangat. Tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Aha aha, ma, aha aha, ma, aha aha, semangat. Nah, sekarang saya memiliki lagu, mungkin nanti bisa ini kan di lembaga ibu tentang apa ini anggota tubuh ya. Yuk kita ikutin saya ya. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Daun, telinga, mata, hidung, dan pipi. Daun, telinga, mata, hidung, dan pipi. Pinggulnya digoyang yang digoyang. Pinggulnya digoyang yang digoyang. Kepala, pundak, pinggul digoyang-goyang. Kepala, pundak, lutut digoyang-goyang. Kepala, pundak diputar-putar. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Daun, telinga, mata, hidung, dan pipi. Daun, telinga, mata, hidung, dan pipi. Pinggulnya digoyang yang digoyang. Pinggulnya digoyang yang digoyang. Kepala, pundak, pinggul digoyang-goyang. Kepala, pundak, lutut digoyang-goyang. Kepala, pundak diputar-putar. Ya, terima kasih. Baiklah ibu-ibu, tadi kan tentang posisi kontrol guru, yaitu ada apa saja? Coba ibu. Pemantau, terus apa lagi? Manajer. Pembuat merasa bersalah. Pembuat Iya, merasa bersalah. Membuat merasa bersalah. Di sini ada contoh penghukum. Biasanya seperti apa contoh penghukum itu?
yang termasuk penghukum atau hukuman guru yang posisi kontrolnya sebagai penghukum. Anak tidak mau melakukan kegiatannya, kemudian anak itu disuruh maju ke depan. Ayo angkat kakimu satu, dipegang pakai pegang pakai telinga pakai tangan seperti itu. Iya, itu adalah guru penghukum. Kemudian misalkan berkali-kali sudah ibu ingatkan. Membuat merasa bersalah. Posisi kontrolnya seperti apa? Posisi kontrol dulu Sebagai apa? Membuat merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Manajer. Bersalah ya. Membuat merasa bersalah. Maka ada merasa bersalah dengan apa yang dilakukan. Kemudian kamu sudah telat 15 menit. Sekarang kamu lari keliling lapangan. Yang paling jelas itu ya, ada hukumannya, baik fisik. Kemudian ya, itu tentang 5 posisi kontrol dulu. Nah, untuk yang selanjutnya itu tentang keyakinan kelas. Ibu tahu keyakinan kelas? Keyakinan kelas, apa ibu pernah membuat atau mendengar tentang keyakinan kelas? Keyakinan sekolah, keyakinan kelas. Pernah Bu. Mendengar keyakinan. Keyakinan itu apa? Percaya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan kelas, kesepakatan bersama yang dibuat oleh siapa? Keyakinan kelas. Kalau di kelas berarti dibuatnya oleh siapa? Guru dan anak-anak. Ada juga keyakinan sekolah. Kalau keyakinan sekolah dibuat oleh keluarga. Ya, itu. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Seperti itu. Apa ibu-ibu pernah melakukan keyakinan kelas atau kesepakatan di dalam kelas? Ketika kita mau pembelajaran, kita ada kesepakatan dulu dalam mau melakukan kegiatan belajar. Apakah ibu pernah melakukannya? Pernah. Bukan pernah, apakah melakukannya? Sudah dilakukan atau bagaimana? Sudah. Seperti apa keyakinan kelas itu? Contohnya seperti apa? Kalau ibu itu kan sudah dilakukan. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti apa keyakinan kelas, kesepakatan kelas? Ketika kita sudah di dalam kelas, kesepakatannya Nggak boleh ramai, nggak boleh mengganggu temannya. nah seperti itu.
tidak boleh ramai, tidak boleh mengganggu temannya. Terus apa lagi? Misalkan kita mengadakan kegiatan apa dulu di kelas itu, kita aturannya ini Dari apa? Terus begitu apa? Begitu apa? maksudnya gini, ini misal kita kerja kelompok, oh yang ini tidak boleh ke sini, ini tetap kelompoknya di sini, ini tetap di sini, Ya. Itu namanya apa? Kata-katanya bagaimana? Jadi kesepakatan kelasnya apa? Sesuai aturan. Kesepakatannya seperti itu. Iya. Heeh. Tidak apa itu tidak keluar dari Bermain sesuai aturan. Bermain sesuai aturan. bermain sesuai aturan. Terus ada lagi Menyelesaikan tepat waktu. menyelesaikan tugas tepat waktu. Terus itu misalnya tidak mengganggu temannya, menyelesaikan tugasnya sendiri. Ya, terus yang sudah selesai mengembalikan membereskan mainan setelah digunakan. Nah, jadi keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Jadi kalau terlalu banyak nanti anaknya Bingung. Bisa bebas, iya. Iya, tidak boleh ini, harus gini, harus gini. Nah, keyakinan kelas itu tidak boleh banyak-banyak. Nah, karena kalau banyak nanti anak itu tidak bisa memahami, tidak bisa melaksanakannya gitu. Kemudian semua warga kelas dapat berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Jadi itu bisa Nah, itu ibu-ibu tadi adalah video contoh membuat keyakinan kelas. Nah, ibu-ibu bisa nanti atau kalau yang sudah membuat keyakinan kelas bisa diterapkan. Nah, seperti ini kemarin saya membuat keyakinan kelas bersama anak-anak. Nah, itu ya, kalau anak TK sama SD SMP kan beda lagi ya. Kalau anak TK kita yang menulis, biar anak-anaknya yang menempel gitu. Kalau SD SMP kan bisa menulis dengan sendiri ya. Nah, seperti itu. Dari keyakinan kelas itu kemudian kita menuju ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu dari yang satu menstabilkan identitas, kemudian dua validasi tindakan yang salah, kemudian ketiga menanyakan keyakinan. Seperti ketika anak melanggar atau membuat kesalahan, nah kita sebagai pendidik membuat segitiga restitusi. Bagaimana cara membuat segitiga restitusi itu? Nah, apa ibu-ibu sudah pernah mendengar segitiga restitusi? Pernah mendengar. Nah, terus bagaimana? Sudah ada yang melakukan segitiga restitusi? Nah, itu ya. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu berbuat salah itu manusiawi. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Terus Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi kata-katanya seperti itu, menstabilkan identitas, mencari permasalahannya. Kamu berhak merasa begitu. Mencari masalahnya itu asalnya, jadi menstabilkan identitasnya, permasalahannya apa terhadap anak itu. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Nah, kemudian setelah itu validasi tindakan yang salah. Nah, kita bisa berkata kepada anak itu, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan kesalahan itu. Nah, melakukan hal itu. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, seperti itu adalah validasi tindakan yang salah, mencari kesalahannya apa tuh. Kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, pelanggaran apa yang keyakinannya yang sudah dilanggar.
Tadi kan sudah membuat keyakinan kelas. Nah, kita tanyakan apa keyakinan kelasnya, kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kemudian kamu mau jadi orang seperti apa. Nah, seperti itu menanyakan keyakinan kita, keyakinan anak gitu ya. Nah, contoh apa kasus ya kesalahan yang ada di ini, misalkan kita mau membuat segitiga restitusi. Ketika anak melakukan kesalahan, perhatikan videonya, mungkin apa yang sudah dilakukan anak-anak di video ini. Nah, itu tadi contoh siswa melakukan kesalahan. Ada yang bisa menjelaskan video tadi? Siswanya bagaimana? Boleh terulang. Ya, diperhatikan apa yang dilakukan siswa tadi. Ada yang melakukan kesalahan. Apa yang dilakukan siswa tersebut? Nah, itu kesalahan seorang siswa. Apa? Coba siapa yang bisa menjelaskan tentang video tersebut? Kesalahan apa yang dilakukan oleh siswa? Kesepakatannya belajar dengan tertib, tetapi anak-anak tersebut malah rame sendiri. Seperti itu kesalahan, begitu. Terus ada yang lain? Video tadi ada kesepakatan untuk saling sayang guru dan teman. Nah, di sini ada kalaupun anak memukul temannya. ya. Jadi kasusnya di sini adalah siswa melakukan kesalahan ketika pembelajaran. Nah, itu ada anak yang memukul atau mencitak temannya. Nah, itu ya. Mencitak. Jadi rame terus, bicara terus, langsung dipukul sama temannya itu. Kemudian restitusinya seperti ini, segitiga restitusi. Ya. Kita mencari, menstabilkan identitas. Tadi kita sudah melihat video tentang segitiga restitusi. Nah, jadi kita itu dari kesalahan itu kita bisa menanyakan kepada anak tersebut dengan kita membuatnya segitiga restitusi. Tadi segitiga restitusi itu ada apa saja? Yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian Validasi tindakan yang salah. validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Dari video tadi tentang kasus tadi, yaitu siswa yang memukul kepala temannya. Nah, jadi menstabilkan identitasnya itu bagaimana? Yang percakapan atau skenario percakapannya yang sebelah mana? Yang menstabilkan identitas. Kita mencari permasalahannya apa. Nah, ketika itu
guru menanyakan kepada murid tersebut. Ya, kita itu kalau mau mencari segitiga restitusi itu kita memanggil anak yang telah melakukan kesalahan. Kemudian anak itu kita ajak duduk bareng ya. Kemudian kita pelan-pelan menanyakan kepada anak. Nah, misalkan seperti ini tadi di video itu. Kemarin ibu guru lihat, nah, Cia itu memukul kepala Peri. Nah, seperti itu. Apa benar? Nah, seperti itu kan. Terus anaknya menjawab, iya. Nah, kenapa? Kemudian tadi Peri bicara terus, jadi saya pukul. Nah, itu menstabilkan identitas, mencari permasalahannya apa. Nah, itu. Kemudian meyakinkan keyakinan. Meyakinkan keyakinan itu berarti atas kesalahan, udah tahu itu kesalahan, berarti anak itu harus bagaimana? Nah, misalkan terus kalau tidak, atau misalkan terus tadi misalkan Peri bicara terus, apakah kita boleh memukulnya? Nah, berarti kan tidak. Nah, kemudian untuk validasi tindakannya bagaimana? Nah, setelah kita tahu kalau memukul itu tidak baik, apakah bisa mau memperbaikinya? Nah, seperti itu. Jadi segitiga restitusi itu seperti itu. Nah, teman-teman, mungkin itu pemaparan dari saya tentang budaya positif. Budaya positif itu tadi kita mereview dulu mengulang coba tentang budaya positif. Apa saja intinya dari budaya positif itu? Tadi ada berapa ya? Yang pertama adalah paradigma baru. Nah, paradigma baru. Kemudian apa lagi? Disiplin positif. Disiplin positif. Terus apa lagi? Kebutuhan dasar. manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia. Terus kebutuhan dasar manusia apa saja? Yang termasuk kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Makan, healing. Ayo. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Yang tadi itu apa? Bertahan hidup. Kemudian diakui. Kemudian apa lagi? Mandiri. Penguasaan. Kemudian kesenangan dan Kebebasan. Nah, jadi itu kebutuhan dasar manusia. Kemudian setelah itu apa lagi? Posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru apa saja? Sebagai pemukul, memantau, Manajer. iya, dan membuat merasa bersalah. Setelah itu apa lagi? Setelah posisi kontrol, Pembuatan keyakinan kelas. ya, membuat keyakinan kelas. Nah, setelah membuat keyakinan kelas, Membentuk segitiga restitusi. membuat segitiga restitusi. Nah, itu ya pemaparan dari saya. Semoga ibu-ibu bisa mengimplementasikannya di lembaga-lembaga, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi ibu-ibu semua. Dan saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.